Salam Pramuka. Halo kakak-kakak dan adik-adik, bertemu lagi dengan kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang SMS, yaitu semapur, Morse, dan sandi kotak. Perkenalkan, nama kakak Irma Siti Muhammad. Di sini kakak akan menjelaskan tentang semapur. Perkenalkan, nama kakak Nurmita Wuljana. Di sini kakak akan menjelaskan tentang Morse. Dan perkenalkan, nama kakak Siti Paujiah. Di sini kakak akan menjelaskan tentang sandi kotak. Nah, sekarang yang pertama kita akan mempelajari semapur terlebih dahulu bersama Kak Irma. Nah, sebelum Kak Irma mempraktekkan semapur, yuk kita kenalan dulu sama semapur ini. Apa sih itu semapur? Katanya kalau gak kenal gak sayang. Nah, semapur ini pasti tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian. Siapa sih yang gak pernah lihat orang semapuran, ya kan? Pasti teman-teman semua sudah pernah lihat, ya kan? Nah, semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima pesan dengan menggunakan bendera. Nah, di sini kakak ini ada bendera semapur. Bendera semapur ini terdiri dari dua warna, yaitu ada kuning dan ada warna merah. Nah, untuk ukuran bendera semapur ini masing-masing memiliki panjang 45 cm dan untuk panjang tongkatnya ini yaitu 55 cm. Nah, kalau adik-adik dan kakak heran mengapa sih bendera semapur itu merah dan kuning? Nah, karena kedua warna ini warnanya sangat kontras dan jelas walaupun dilihat dari jarak yang jauh. Untuk semapur ini benderanya menggunakan dua bendera. Nah, kemudian siapa sih pencipta sandi semapur ini? Nah, pencipta sandi semapur ini adalah seorang pendeta sekaligus insinyur yang bernama Claude Cat. Beliau berasal dari Perancis. Nah, tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer agar anggota militer dapat berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada saat itu, semapur tidak menggunakan alat bantu bendera seperti sekarang ini, tapi menggunakan kayu yang besar dan menyerupai lengan. Nah, kayu-kayu tersebut dipasang di atas menara-menara tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau setara dengan 8-160 km. Nah, pada masing-masing menara tersebut ditempatkan satu signaler sebagai alat operator. Kemudian ditempatkan juga satu teleskop untuk melihat signaler yang mengirimkan sinyal dari menara lain yang jaraknya jauh. Nah, pada saat Perang Dunia ke-1, semapur ini masih sering digunakan meskipun sudah ada teknologi. Nah, alasannya karena komunikasi dengan menggunakan radio atau alat teknologi lainnya itu kemungkinan mudah disadap, sedangkan menggunakan semapur itu tidak memungkinkan. Nah, selain itu, semapur ini juga lebih simpel digunakan dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Nah, karena itu semapur ini banyak digunakan dalam situasi darurat. Nah, untuk lebih mengerti dan lebih paham lagi, adik-adik dan kakak-kakak, yuk kita simak video selanjutnya, yaitu kakak akan memperagakan bagaimana sih gerakan semapur itu. Nah, kakak-kakak dan adik-adik, saat ini Kak Irma akan mempraktekkan kunci semapur dari A sampai Z. Nah, sebelum itu, Kak Irma akan mencontohkan bagaimana sikap semapur. Nah, kalau di PBB itu ada sikap sempurna. Nah, sekarang ada sikap semapur. Contohnya yaitu buka kaki selebar bahu. Kemudian kalau kakak pembimbing atau pembina mengatakan sikap semapur. Nah, contohnya seperti ini, sikap semapur. Nah, seperti itu ya kakak-kakak dan adik-adik. Nah, kakak-kakak dan adik-adik, kali ini Kak Irma akan mempraktekkan kunci semapur dari A sampai Z.
Nah, perhatikan baik-baik ya. Pertama-tama kita harus berada di posisi sikap semapur yang tadi yang kakak sudah jelaskan. Nah, yang pertama ada kunci A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, itu adik-adik dan kakak-kakak, Kak Irma sudah memperagakan kunci semapur dari A sampai Z. Nah, kemudian untuk mengirim pesan, kita memerlukan aba-aba untuk memulai, yaitu kunci U dan R. Misalnya, Kak Irma akan mengirim pesan kepada kalian. Maka awalnya yaitu, nah itu digunakan karena kita dalam penggunaan semapur ini kita tidak boleh berbicara. Nah, Kak Irma akan memberikan satu contoh kata. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, itu dalam penggunaan sandi semapur. Itu adalah kata pramuka. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang Morse, yang dimana istilah Morse ini diambil dari nama penemunya yaitu Samuel Morse. Beliau lahir pada tanggal 17 April 1791 di Amerika. Nah, pada jenis Morse ini dibuat dengan tanda, titik, dan spasi. Morse ini dapat dilakukan oleh beberapa media. Misalkan yang pertama yaitu melalui media suara yang menggunakan fluid, dan yang kedua yaitu menggunakan media cahaya yang menggunakan senter, dan yang ketiga yaitu melalui tulisan. Fluid ditiup menggunakan dua tanda nada, yaitu yang pertama nada pendek yang menunjukkan titik. Nah, berarti kalau nada pendek itu menunjukkan titik ya. Dan yang kedua yaitu nada panjang yang menunjukkan berarti spasi. Nah, kalau panjang berarti menunjukkan spasi. Berikut ini adalah tanda-tanda Morse mulai dari A sampai Z. Nah, harus teman-teman ketahui bahwasanya Morse ini dapat dilakukan oleh beberapa sandi yang lain loh. Misalkan ada sandi rumput. Nah, sebelum kita ke sandi rumput, kita harus menggunakan Morse. Dan sandi rumput itu diberi tandanya dengan menggambar seperti rumput. Jadi ada yang pendek dan ada yang tinggi. Contohnya seperti huruf A, yaitu titik strip. Jadi di sandi rumput ada yang pendek dan ada yang tinggi. Yang selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang sandi kotak. Nah, apa itu sandi kotak? Sandi kotak yaitu sandi yang paling mudah dipelajari dalam kegiatan pramuka. Di kotak dalam kepramukaan merupakan media pembelajaran untuk melatih konsentrasi, daya ingat, kecerdasan para anggota pramuka. Sandi kotak menggunakan dua kunci, yaitu dua garis vertikal dan dua garis
horizontal. Dan satu lagi menggunakan kunci silang. Untuk membedakannya, karena ini satu kotak ini terdiri dari 2 huruf, maka huruf yang kedua itu menggunakan titik. Kotak yang kedua, sandi kotak yang kedua sama seperti sandi kotak yang ke-1, yaitu menggunakan kunci 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Pada sandi kotak yang kedua, ini tidak menggunakan kunci silang dan pada kolomnya terdiri dari 3 huruf. Nah, itu dia video penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekeliruan di dalam video ini. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.